Oke, ciri-ciri rancangan acak kelompok itu dilakukan pada lingkungan yang heterogen, tapi tidak menutup kemungkinan jika dilakukan di laboratorium untuk special case gitu kan, untuk kasus-kasus khusus seperti percobaan yang saya lakukan, yang saya ceritakan di awal tadi gitu. Itu bisa jadi kita melakukan di lab tapi tetap rancangan acak kelompok dengan pengelompokan jenisnya gitu. Nah, tapi kebanyakan rancangan acak kelompok memang dilakukan di lapangan gitu, karena tingkat heterogenitas lingkungannya itu yang sangat tinggi gitu. Kelompok berperan sebagai ulangan. Bisa jadi kelompok berperan sebagai ulangan, tapi ada juga yang kelompok-kelompok, tapi tiap kelompok itu, tiap perlakuan yang ada di dalam tiap kelompok itu nanti juga diulang gitu. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Karena untuk penentuan ulangan ada beberapa hal di bab 1 yang sudah kita pelajari kan. Jadi untuk penentuan ulangan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kayak misal bahan, alat, media yang tersedia berapa, biaya yang harus kita keluarkan itu berapa, sedangkan budget kita itu berapa, nah gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita jadikan dasar untuk pembuatan penentuan jumlah ulangan gitu. Nah, setiap kelompok harus homogen. Jadi, oke, kita balik dulu ke slide sebelumnya. Jadi gini, kenapa setiap kelompok itu harus homogen gitu? Dan gimana caranya melihat kehomogenannya gitu? Kalau misalnya seperti ini, kita membuat kelompoknya itu ketika di sini ada sungai. Di sini kita bikinnya kelompoknya yang dekat dengan sungai, yang agak jauh, lebih jauh lagi, dan paling jauh gitu. Karena dengan asumsi yang paling dekat dengan sungai itu kesuburannya homogen gitu ya. Yang ini juga lebih homogen. Yang sini juga homogen, yang sini juga homogen gitu. Jadi kalau misalnya kita buat kelompoknya itu dari sini ke sini ya, lajurnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini, nanti akan terjadi banyak heterogenitas. Yang bagian dekat dengan sungai, yang sini itu beda kesuburan gitu kan. Jadi kita tidak bisa membuat kelompok itu dengan heterogenitas yang sangat tinggi. Nah, kita bikin dengan keadaan homogenitas yang tinggi gitu, yang kita asumsikan itu tinggi gitu. Nah, biasanya pembuatan kelompok ini kalau misalnya ada literatur yang menyebutkan bahwa di tempat itu heterogenitasnya itu seperti ini gitu misalnya. Nah, itu bisa kita ulangi dengan rancangan percobaan yang sama seperti yang dilakukan oleh peneliti terdahulu gitu. Dan jangan sungkan untuk mengambil cara atau rancangan percobaan yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu ketika kalian ingin membuat percobaan di tempat yang sama. Gitu. Jangan ini udah dipakai, saya nggak mau pakai ini. Nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau memakai rancangan percobaan yang sudah dilakukan. Nah, karena karena kita untuk menentukan ini kan butuh dasar ilmiah gitu kan. Kecuali kemarin yang RAL itu ada pernyataan seperti ini. Jadi kalau misalnya kehomogenitasannya dari suatu lahan ini belum diketahui, maka atau suatu media ini belum diketahui, maka kita bisa pakai RAL. Tapi kalau misalnya ini sudah diketahui heterogenitasnya dari penelitian terdahulu, maka lebih baik teman-teman memakai rancangan percobaan dari peneliti terdahulu untuk rancangan percobaan teman-teman sendiri gitu. Asalkan memasukkan nama citasinya, nama si penulis itu ya untuk literaturnya teman-teman gitu, untuk sebagai dasar pengambilan keputusan pembuatan blog gitu ya, gitu. Nggak apa-apa. Terus kemudian lanjut.
Pengacakan terjadi dalam masing-masing kelompok. Oke, kita mundur lagi ke sini. Jadi tiap-tiap kelompok ini, tiap-tiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, karena ketentuannya adalah dalam satu blok atau satu kelompok harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan kelompok-kelompok lain. Nah, ketika ada kita mungkin nih dalam penelitian ada kemungkinan perubahan dalam perlakuan gitu ya, misalnya P1-nya saya mau merubah karena ada suatu hal, jadi P1 saya ubah dengan metode penebaran peletnya jam sekian gitu misal. Maka P1 yang di sini yang di kelompok lain itu juga harus dirubah gitu. Jadi kalau misalnya ada teknik percobaan yang berubah di satu kelompok, maka kelompok lainnya harus diberi perubahan yang sama gitu. Harus diberi perlakuan dengan perubahan yang sama gitu. Ya, oke. Lanjut. Pelaksanaannya, kalau misalnya kita mau membuat rancangan acak kelompok, awalnya pasti sama kayak yang rancangan acak lengkap tadi kemarin gitu ya. Menentukan jenis perlakuannya yang mana, kelompoknya yang mana, dan ini membutuhkan kejelian gitu. Caranya menjadi jeli adalah banyak dan sering, banyak baca dan sering baca gitu. Banyak latihan dan sering latihan gitu. Itu kunci kata dosen saya rancop dulu, dan dosen Anstat dulu memang rancop itu dan Anstat itu harus banyak dan sering gitu, banyak latihan dan sering baca, banyak latihan seperti itu ya. Menentukan jumlah ulangan atau kelompok gitu. Oke, jumlah ulangan dan jumlah kelompok ini kalau di sini poinnya memang dikatakan sama gitu ya, ulangan itu ya kelompok itu ya ulangan gitu. Tapi saya bilang tadi bahwa ada kemungkinan di dalam perlakuan di dalam kelompok itu, perlakuan di dalam masing-masing kelompok itu bisa diulang gitu. Nah, penentuan jumlah ulangan kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Kemudian melakukan pengacakan pada masing-masing kelompok. Oke, sudah. Kemudian pada masing-masing kelompok akan mendapatkan semua jenis perlakuan. Gitu. Lanjut. Permodelan. Nah, permodelannya sama sih sebenarnya, nggak jauh beda gitu kan. Kalau ini adalah Y, faktor akibat ya, faktor akibat atau hasilnya. Kemudian kalau ini rataan yang kita inginkan gitu ya, rataan umum. Terus ini adalah pengaruh perlakuan. Ini pengaruh dari kelompok, ini adalah galat gitu. Nah, bedanya dengan yang RAL adalah RAL nggak ada ininya, nggak ada pengaruh kelompok. Sedangkan di RAK atau RAK itu ada pengaruh dari kelompok karena kita ragamnya dua arah, ragam dari kelompok dan ragam dari perlakuan. Tabel data pengamatan. Nah, ini biasanya perlakuan di sini dan kelompok di sini, atau bisa kita balik. Jadi kelompoknya di bagian sini, perlakuan di bagian yang atas sini, nggak apa-apa. Asal teman-teman paham maksud dari ragam perlakuan dan ragam kelompok, tidak ada masalah untuk membuat perlakuan diletakkan di sini atau perlakuan diletakkan di sini. Ya, jadi biasanya ini suka-suka dari peneliti gitu, suka-suka dari penelitinya masing-masing gitu. Nah, setiap kali ada buku yang atau literatur lain yang teman-teman baca, pasti nanti banyak sekali istilah-istilah yang berbeda gitu, kayak ini adalah TK1, TK2, TK3 gitu. Ya, total kelompok 1, total kelompok 2, total kelompok 3 gitu. Yang ini adalah total perlakuan. Nah, gitu ya. Ini adalah rata gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kelompoknya ditaruh di sini, maka total kelompoknya ada di sini. Tapi kalau dan perlakuannya ada di sini, berarti jumlah perlakuan dan rata perlakuan ada di sini gitu ya. Jumlah perlakuan, tapi jumlah dan rata, tapi untuk perlakuan gitu. Dan itu terserah kalian peletakannya seperti apa gitu.
Sama yang akan kita hitung pasti ada FK, ada JK total, JK kelompok, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat galat, terus kemudian kuadrat tengah, ya kan? Ya cuman ini aneh aja sih, sebenarnya nggak jauh beda gitu dengan yang sebelumnya. Dan analisis jumlah kuadrat menurut metode RAT jika dibandingkan dengan metode RAL, perbedaannya hanya terletak pada ada tidaknya jumlah kuadrat kelompok gitu. Ya. Gitu. Terus oke, ini tetap sama gitu ya. Sama. Kalau misalnya F tabel, jadi F hitung itu adalah pengaruh dari yang kita pengaruh dari perlakuan dan kelompok gitu ya. Kalau F tabel ini adalah pengaruh baku gitu, galat baku gitu. Dan kalau misalnya F hitung lebih dari F tabel, maka H1 diterima. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 yang diterima. Sama seperti itu. Kalau 5% berarti signifikan, kalau 1% berarti sangat signifikan. Udah, seperti itu aja. Kelebihan-kelebihannya, oke, satuan percobaan dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok sehingga diperoleh ketepatan yang tinggi dibandingkan rancangan acak lengkap. Tidak ada batasan terhadap banyaknya perlakuan ataupun kelompok. Bila perlakuan tertentu memerlukan ulangan ekstra, dapat diberikan kepada 2 atau lebih satuan percobaan per kelompok dengan pengacakan yang sesuai. Sama sih, jadi kalau misalnya RAK itu memang dia jauh kita mendapatkan variasi data itu yang jauh lebih banyak gitu daripada rancangan acak lengkap. Karena tadi jadi setiap kelompok itu memberikan sensasi lingkungan terhadap percobaan itu yang berbeda gitu. Jadi ketika kita membuat suatu percobaan itu ada sensasi lingkungan sama sensasi kelompok sama sensasi perlakuan gitu kan. Jadi itu yang membuat si rancangan acak kelompok ini seru gitu. Kelemahannya adalah bila keragaman antar satuan percobaan di dalam kelompok besar maka dapat mengakibatkan besarnya galat percobaan. Iya sih. Jadi diusahakan antar satuan percobaan itu bedanya itu nggak besar gitu. Beda antar kelompoknya itu nggak besar gitu karena galatnya akan besar. Jika galatnya besar maka akan menimbulkan suatu kegagalan. Bukan gagal sih, cuman H0 yang kemungkinan H0 diterima itu banyak gitu. Nah, ini tugas sih sebenarnya. Jadi teman-teman saya pingin untuk membuat rancangan percobaan kalian sendiri, silakan berkreasi sendiri gitu ya. Dengan membuat 2 rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok dan tulis bedanya apa seperti itu. Ya, oke. Nggak usah ditulis bedanya sih, cuman teman-teman bikin aja sendiri gitu ya. Nanti akan ketahuan kok dan teman-teman pasti akan paham dengan merancang itu sendiri gitu. Dengan kita praktek untuk merancang sendiri, nanti insya Allah pasti akan paham gitu. Rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok itu yang seperti apa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di bab RBSL. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.